siang saudara-saudara sekalian, selamat siang Pak Terjon. Dalam sesi yang kedua ini kita akan melihat bab 3 dari buku Korban dan Pendamaian yang isinya adalah beberapa rekaman atau catatan mengenai praktek-praktek korban di Kepulauan Nusantara. Namun karena waktu kita terbatas, saya hanya akan menguraikan mengenai praktek korban di daerah istimewa Yogyakarta dan praktek korban di wilayah Flores Barat di Manggarai. Kebetulan saya punya buku mengenai budaya Manggarai, dan di situ juga dikemukakan ritual-ritual korban, jadi saya ambil dari buku itu. Dan tentu saja saya mengandaikan bahwa Anda sekalian sudah mempersiapkan diri, sudah membaca sebelumnya bab 3 ini, sehingga nanti kalau pada waktu diskusi 45 menit kemudian kita diskusi hal-hal lain yang mungkin Anda lihat di dalam paragraf-paragraf tentang korban di daerah-daerah lain bisa dikemukakan di situ. Ya. Nah, kita mulai dengan melihat di praktek korban di daerah Yogyakarta, dan saya mengambilnya dari upacara atau festival yang diadakan tiap tahun di Yogyakarta, yaitu upacara selamatan Bekakak atau Saparan yang diadakan di daerah Gamping Ambarketawang di sebelah barat Yogyakarta. Bekakak adalah istilah untuk sepasang boneka laki-laki dan perempuan yang terbuat dari nasi ketan dan diisi dengan cairan gula aren yang berwarna merah. Pada setiap bulan Sapar menurut penanggalan Jawa, yaitu akhir September sekitar itu ya, bekakak laki-laki dan perempuan dinaikkan sendiri-sendiri ke joli atau tandu, lalu diarak berjalan kaki beramai-ramai dari balai desa menuju ke suatu tempat yang tadinya merupakan Bukit Kapur. Dan upacara tahunan ini selalu ramai, dihadiri oleh penduduk lokal maupun oleh para turis. Mungkin nanti sudah tidak ramai lagi karena kita sedang COVID. Tapi waktu-waktu yang lalu selalu ramai. Ada pasukan kehormatan dari keraton yang ikut mengawal. Kemudian ada orang-orangan raksasa yang disebut ondel-ondel, patung boneka besar yang bisa berjalan. Dan ada juga rombongan-rombongan lain yang menyanyi, bermain musik, dan seterusnya. Nah, awalnya upacara ini diselenggarakan dalam rangka meminta keselamatan kepada yang Mbau Rekso yang menghuni tempat itu, agar para penambang atau pekerja yang mengambil kapur di pegunungan Kapur Gamping tidak mendapat musibah. Jadi dulu di selatan, di sebelah barat Jogja itu ada bukit-bukit kapur, tapi sekarang semuanya sudah punah. Cuma dalam ingatan ada, dan ada satu monumen kecil yang menjadi tanda bahwa dulu itu tempat penggalian kapur. Nah, menambang kapur merupakan sesuatu yang sangat riskan. Jadi bisa saja tiba-tiba orang yang menggali kapur itu tertimbun oleh kapur
kapur, dan Anda tahu kan bau kapur itu sangat tajam dan bisa mematikan gitu. Dan tapi ya orang harus cari kerja, cari makan, sehingga akhirnya upacara ini dilakukan, dan itu menjadi apa ya, perwujudan dari kepercayaan rakyat setempat mengenai bagaimana mereka menghayati kesatuan mereka dengan alam, dan tapi diakui juga bahwa alam itu harus dihormati, sangar juga, berbahaya juga, lalu ya timbul kebiasaan untuk memberikan korban ini. Namun ternyata kemudian ada penjelasan-penjelasan yang bukan berupa penjelasan dari bawah, dari rakyat ya. Ada penjelasan dari kalangan atas juga, dari kalangan keraton. Jadi ceritanya setelah Kerajaan Mataram dibagi dua menjadi Surakarta dan Yogyakarta, Raja Jogja ternyata belum memiliki istana. Nah, sambil menunggu selesainya pembangunan istana, beliau membangun sebuah tempat tinggal sementara, sebuah pasanggerahan di daerah Pegunungan Kapur itu, di Ambar Ketawang. Nah, salah seorang abdi dalam yaitu Ki Wirosuto bertugas untuk menjaga pasanggerahan itu, dan ketika selesai istana raja keraton selesai, Sri Sultan pindah, tetapi Ki Wirosuto tidak ikut pindah, dia tetap tinggal di sana, entah diberi tugas untuk menjaga atau siapa tahu dia dengan sukarela mau menjaga pasanggerahan itu. Namun setelah beberapa waktu lamanya, ternyata pasanggerahan tersebut ditimpa longsor berupa pasir, kapur itu, sehingga Ki Wirosuto dan keluarganya tewas tertimpa material kapur. Dan meninggalnya Ki Wirosuto itu lalu dijadikan peringatan dalam pesta atau festival Bekakak atau Saparan ini. Jadi kelihatannya dua tradisi, yang satu tradisi rakyat, yang satu tradisi keraton bersatu, tergabung. Kita sudah tidak tahu lagi yang mana yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi kan. Nah, itulah yang menjadi dasar dari festival ini. Jadi puncak upacaranya adalah bahwa ketika arak-arakan tiba di tempat, kedua boneka itu diturunkan, kemudian disembelih oleh petugas, dan bukan darah tetapi gula aren, gula merah itu dipercikkan di sekeliling Bukit Kapur. Lalu juga ada sesajen-sesajen yang diberikan. Dari keraton biasanya ada gunungan berupa sesajen yang banyak, dan itu kemudian diperebutkan oleh para peserta prosesi atau arak-arakan ini dengan asumsi bahwa gunungan itu kalau kita berhasil mengambil sebagian
akan mendapat berkah dari keraton untuk kehidupan kita. Nah, kerangka upacara ini jelas-jelas mengikuti paham korban. Jadi ada yang dikorbankan, yaitu kedua boneka tersebut. Itu kan boneka manusia, laki-laki dan perempuan. Tentunya asumsinya adalah sebetulnya idealnya kalau laki-laki dan perempuan betulan yang dikorbankan. Namun sudah agak lama di dalam seluk-beluk dan wacana korban, orang menyesuaikan atau katakanlah memodifikasi korban manusia yang menjadi masalah kan. Lalu dikatakan yang bau rekso itu dalam tanda kutip bisa ditipu. Jadi misalnya ada di tempat lain persyaratan korban adalah seekor naga. Dari mana mau cari naga? Tidak masalah, dibuatkan aja boneka naga. Jadi ada pengelabuan, boneka naga menggantikan naga. Penjelasan lain lagi bahwa boneka-boneka ini simbolisasi dari apa yang sebenarnya gitu. Tapi ya, kalau simbol kan harus berkaitan dengan yang sebenarnya, tapi sekarang yang sebenarnya sudah tidak lagi gitu loh. Nah, ini yang kita lihat di dalam upacara bekakak itu ya. Jadi tiruan dari manusia, berarti mungkin bisa saja di balik itu ada pemahaman tentang korban manusia. Nanti kalau kita masuk ke dalam konteks Alkitab, dalam Perjanjian Lama, kita juga akan membahas ini. Apakah misalnya di balik korban Abraham, Anda tahu ceritanya, Abraham hampir saja mengorbankan Ishak, tetapi kemudian diganti dengan domba. Apakah ini sebetulnya bukan sebuah etiologi, cerita asal muasal mengapa orang mengorbankan binatang, tapi juga sekaligus apakah dulunya manusia yang dikorbankan gitu ya. Jadi menarik, tapi itu nanti ketika kita masuk dalam konteks korban di dalam Alkitab. Nah, kalau kita melihat bahan-bahan dari korban yang di dalam festival bekakak ini, yaitu dari bahan makanan, ya berarti kan ini korbannya bukan binatang tapi berupa sereal, ya, bahan makanan. Dan korban di sini dipahami sebagai substitusi, korban pengganti. Oleh karena bekakak memang dimaksudkan untuk mengganti manusia, baik dalam upacara ini maupun dalam pemahaman yang dulu ketika korban ini dipersembahkan. Jadi ada korban supaya jangan lagi ada korban, maksudnya ada buruh penambang kapur yang mati karena tertimbun material kapur gitu ya. Profesor Bono Wiratmo
rekan saya di Jogja, di Duta Wacana, menyebutkan bahwa upacara bekakak ini adalah cocok untuk mewakili teori korban sebagai mekanisme kambing hitam seperti yang diuraikan oleh Girard yang sudah kita bahas pada sesi pertama. Tetapi tentu pertanyaannya adalah apakah pernah ada korban manusia dalam sejarah budaya dan religi Jawa? Menurut Pak Bono memang ada. Jadi misalnya salah satu contoh saja yang saya ambil itu pada tahun 1929 dilaporkan bahwa ada 4 lurah dari desa-desa yang dilanda banjir Merapi, banjir lahar Merapi, itu melemparkan diri ke dalam kawah Merapi. Kemudian Sindunata menyebutkan bahwa ada hasil penggalian arkeologi di Candi Prambanan pada tahun 1885 yang antara lain menemukan kerangka manusia. Nah, padahal Candi Prambanan kan bukan makam. Nah, tidak ada kesimpulan yang tegas, tetapi tidak dapat ditutup kemungkinan bahwa kerangka ini bisa jadi merupakan tumbal korban yang secara khusus untuk menenteramkan yang kuasa yang dipersembahkan di candi tersebut, atau bisa saja tumbal dalam rangka perluasan candi tersebut. Kemudian Bono Wiratmo dan Sindunata juga menyebutkan bahwa hikayat Murwokolo yang terkenal itu ada kaitannya dengan paham korban dan kambing hitam. Jadi ceritanya itu adalah bahwa pada suatu senja yang amat indah, Batara Guru pergi jalan-jalan bersama istrinya Dewi Uma, dan mereka menaiki kerbau atau lembu terbang yang sakti, ya, yaitu lembu Andini. Nah, ketika sedang jalan-jalan itu, nafsu berahi dari Batara Guru memuncak dan dia ingin melampiaskannya terhadap istrinya Dewi Uma di atas di atas lembu itu sambil jalan-jalan gitu ya. Nah, Batara Guru mau, istrinya nggak mau. Nah, tapi karena Batara Guru sudah kebelet, akhirnya spermanya, air maninya itu keluar dan jatuh ke laut. Dan menjelma menjadi seorang makhluk raksasa yang sangat mengerikan yang disebut Bathara Kala. Raksasa yang luar biasa besar, sakti, tetapi salah kedaden, istilahnya itu ya, lahir salah, tidak pada tempat yang seharusnya. Nah, raksasa ini kemudian mengamuk sampai ke pintu gerbang Kahyangan. Semua orang, dewa-dewa di Kahyangan sudah ketakutan, tetapi akhirnya
Batara Guru mengakui bahwa itu anaknya gitu ya. Lalu membatasi apa ke angkara murkaan dari Batara Kala itu, dia mulai sekarang hanya boleh makan jenis manusia yang sukerta. Sukerta itu yang bernoda atau bercela. Tadinya dia sembarangan aja tiap kali ketemu manusia dimakan seterusnya ya. Tapi sekarang dia hanya boleh satu saja ya, sukerta. Nah ini kan kalau dibuat analisis model Girard pengkambing hitaman, tadinya semua, sekarang hanya yang tertentu. Tapi tetap sebuah peristiwa kekerasan, ya. Dan menurut Sindunata, nama dari Batara Kala itu juga kekerasan karena waktu ya. Kala itu kan waktu, dan waktu itu memakan manusia. Kita menjadi tua dan mati karena dimakan oleh waktu. Nah, kemudian setelah bertemu dengan Batara Guru, Batara Kala itu kembali ke bumi, kembali ke dunia. Namun Batara Guru tetap khawatir jangan-jangan nanti Batara Kala lupa penetapan dari Batara Guru ini. Jadi dia menyuruh Batara Wisnu untuk turun menjelma menjadi seorang dalang, dan dalam kisahnya dalang inilah yang nanti menyelamatkan dunia dengan menjinakkan Batara Kala, sehingga Batara Kala juga akhirnya sadar dan tidak lagi memangsa anak-anak Sukerta. Nah, caranya itu memang adalah bahwa anak-anak atau mereka yang disebut Sukerta yang salah kedaden itu harus menjalani sebuah upacara yang disebut upacara ruwatan. Dan ruwatan ini rumit memang upacaranya, saya kemukakan lengkap dalam buku, tapi Anda nanti baca sendiri aja. Di dalam buku itu saya mencatat bahwa inti dari ruwatan itu adalah penyelamatan mereka yang dianggap salah kedaden, yang dianggap bernoda, tidak sempurna, dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat definisinya, memang agak repot ya. Jadi siapakah orang yang Sukerta? Ya, anak-anak tunggal misalnya. Kemudian kalau yang lahir 2 laki-laki berturut-turut atau 2 perempuan berturut-turut, atau yang ada anaknya yang pendowo 5 laki-laki semua. Ya, jadi mereka salah kedaden, tapi bukan dari segi hanya karena mereka kebetulan anak tunggal, kebetulan pendowo gitu ya. Lalu juga ada mereka yang Sukerta itu adalah yang membiarkan dandang tergeletak di halaman rumah, atau membiarkan batu giling terlantar, atau tidak melengkapi peralatan atap rumah dengan tutup keong istilahnya ya. Jadi
pertanyaannya adalah bagaimana ini? Nah, ini memang masalah. Jadi kalau kita membaca penjelasan-penjelasan yang lebih kontemporer, memang ada upaya untuk merasionalkan definisi orang Sukerta ini, yaitu misalnya ya sudah, orang yang menelantarkan dana itu katakanlah orang yang tidak pernah peduli pada peralatan dapur, dan orang yang tidak pernah peduli pada peralatan dapur itu orang yang tidak pernah peduli pada usaha memberi makan kepada rumah tangganya, gitu ya. Ada juga orang yang selalu dililit utang, misalnya orang sambit istilahnya itu ya, atau orang yang mengalami masalah istilahnya gandrung beder, yaitu karena terlalu sering melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tetapi ini penjelasan rasional jauh kemudian. Kalau penjelasan aslinya yaitu sulit untuk mencari alasan rasionalnya. Tetapi saya melihatnya demikian, bahwa definisi itu adalah pada akhirnya, karena sulit dilacak, akhirnya mau mengatakan gini: kalau Anda mau aman dalam hidup, ya ikut ruwatan. Siapa tahu Anda termasuk di dalam orang yang salah kedaden. Jadi orang Jawa agak pragmatis ya toh. Jadi kalau dalam hati Anda ada ya gini sedikit keraguan, ya sudah, ikut ruwatan, anggaplah Anda masuk dalam salah satu dari ketentuan-ketentuan orang Sukerta. Nah, ruwatan sudah saya katakan tadi adalah memperingati atau mengulang kembali apa yang sudah dilakukan oleh Betara Wisnu dalam rangka menjinakkan Betara Kolo. Ada memang pendeta-pendeta dari Gereja Kristen Jawa yang lalu mengambil tema ini, tema ruwatan, untuk menggambarkan bagaimana Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi mereka menamakan Kristus sebagai juru ruwat. Tidak semua orang setuju dengan upaya kontekstualisasi ini, karena yang dibayangkan adalah upacara ruwatan itu. Padahal pendeta-pendeta ini kan mau mengambil intinya dan menerapkannya ke dalam cerita tentang Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, tetapi dalam kerangka perspektif pemahaman orang Jawa. Nah, menurut saya itu sah. Jadi kan peristiwa penyelamatan Yesus Kristus, penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang kita terima sebagai ajaran doktrinal itu kan dari Barat, mengikuti pola
pemikiran barat gitu loh. Jadi why not kalau kita di sini juga mencobakan sesuatu dari konteks kita sendiri. Ya, tapi itu saya hanya sebut sebagai sebuah upaya teologis. Kebetulan salah satu dari pendeta itu pernah mengambil program S2 Master of Theology dan menulis sebuah disertasi yang menarik mengenai Kristus sebagai juru ruwat, dan saya sebut namanya dalam buku Korban dan Pendamaian. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kalau kita boleh pindah, saya mengambil dari praktek korban di Manggarai seperti sudah saya katakan tadi, dan saya mendapatkan informasi ini dari Mary Beth Eyre yang menulis sebuah buku berjudul The Mangarayans. Saya mendapat buku ini dari Dr. Franciscus Borgias yang mengambil S3 di ICRS Jogja, dan kebetulan saya ikut membimbing beliau. Nah, dalam mite awal mula orang Manggarai, manusia pertama yaitu laki-laki dan perempuan itu tercipta oleh pertemuan berkas cahaya matahari dari langit yang disebut Ema Eta, Bapa atas, dan bumi sebagai Ende Awa, Ibu bumi. Jadi ada manusia itu adalah pertemuan di antara langit dan bumi, tetapi juga ada pertemuan antara manusia dengan tanaman. Jadi manusia pertama itu lahir dari pohon bambu, katanya. Cahaya dari matahari itu menimpa pohon bambu. Pohon bambu itu melahirkan manusia. Dari dari manusia ini lahir anak laki-laki. Kemudian si ayah membunuh anaknya dan dagingnya disebarkan di ladang, di lingko. Dan ini dalam dalam ilmu antropologi disebut primordial sacrifice atau pengorbanan asali. Nah, ketika si bapak pulang ke rumah dan istri menanyakan anaknya, si ayah berbohong dan berkata bahwa anak sudah diculik. Lalu mereka berdua menangisi kehilangan anak mereka. Setelah 3 hari muncul tanaman di ladang. Dan si bapak menyadari bahwa tanaman-tanaman itu adalah anaknya. Lalu tanaman-tanaman dan buahnya yaitu jagung, mentimun, labu, padi atau beras dan bulgur dibawa pulang, dimasak bersama istri, dan istri merasakan bahwa itu enak rasanya. Lalu si bapak mengaku pada istri bahwa tanaman ini sebetulnya anak mereka.
Nah, tentu saja istri sedih, tetapi di pihak lain juga senang bahwa mereka memiliki banyak tanaman. Dari ladang juga muncul binatang-binatang yang kemudian menjadi binatang ternak, kerbau dan kambing. Hikmah ceritanya adalah kehidupan tercipta karena persatuan langit dan bumi. Manusia lahir dari tanaman, tetapi tanaman juga lahir dari manusia. Jadi hidup merupakan masalah saling ketergantungan antara manusia dan alam. Dan semua ritual yang dilakukan oleh orang Manggarai harus didasarkan atas korban asali ini. Jadi setiap kali musim menanam dan menuai harus dipersembahkan korban, dan kadang-kadang darah manusia diperlukan. Nah, dalam rangka itu maka orang Manggarai menyelenggarakan ritual cambuk. Kalau orang dicambuk dan mengeluarkan darah, itu pertanda baik, panen yang akan datang pasti berhasil. Nah, upacara pengorbanan yang paling besar di Manggarai berkaitan dengan pembangunan rumah baru. Dalam konteks masyarakat komunal, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi simbol kolektif bagi klan dan sekaligus merupakan mikrokosmos dari makrokosmos. Anda tahu ya, mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi ritual-ritualnya banyak dan merupakan sebuah peristiwa sosial. Ada makan-makan, terus makan-makan, dan ada pidato, kata sambutan terus-menerus. Dan ini baik pidato maupun makan-makan merupakan komunikasi sosial di antara sesama manusia, tetapi juga di antara manusia dan nenek moyang. Dan ini makan bersama merupakan hal yang penting, berlaku selama-lamanya, dan di situ daging dan darah juga pegang peranan penting. Nah, kalau melihat tahap-tahapnya, maka persiapan itu ada ritual pengorbanan yang disebut Tehang Empo, memberi makan kepada nenek. Jadi memberi makan kepada para sesepuh sekaligus nenek moyang, dan itu berfungsi sebagai undangan pada semua untuk ikut membangun rumah. Keesokan harinya ada kambing jantan yang dikorbankan, lalu ada anyaman-anyaman yang dipasang di jalan masuk desa. Itu macam-macam maknanya, antara lain melambangkan terlepasnya roh di kalangan manusia, tetapi untuk melindungi dari roh orang harus kasih sumbangan. Jadi di gerbang desa ada penghalang, yang mau masuk situ mesti kasih sumbangan. Nah, setelah itu orang masuk hutan untuk mencari pohon besar kuat yang akan menjadi soko guru rumah, atau istilahnya siri bongkok. Dan harus ada persembahan korban lagi, yaitu ayam putih. Lalu soko guru itu setelah dipotong diarak rame-rame ke tempat di mana rumah mau dibangun, dibawa pulang ke kampung. Lalu ada lagi kambing yang dikorbankan,
darah binatang ditumpahkan ke kayu atau ke sokoguru, lalu hati binatang diperiksa, ya toh, untuk melihat bagaimana masa depan. Kemudian ada gadis yang duduk di atas sokoguru dan dibawa masuk ke desa seakan-akan mengiring pengantin gitu. Nah, pada waktu saatnya membangun rumah, ada ritual beri siri bongkok, menanam sokoguru rumah. Lagi-lagi orang harus mengorbankan seekor kambing merah. Menurut Earp, penulis buku ini, The Megaraians, di masa lampau darah manusia ditumpahkan, tetapi sekarang darah kambing. Berarti di sini kan ada substitusi, korban pengganti, binatang menggantikan manusia. Sebutir telur dan 5 gelang emas ditempatkan di bawah sokoguru sebelum ditanamkan ke tanah. Lalu ya katanya sih setelah itu selesai, baru pastor desa mengadakan misa dalam rangka pembangunan rumah baru. Lalu ada dapur yang didirikan dengan mengorbankan seekor anjing. Lalu ketika baru masuk rumah pertama kali, seekor kerbau atau kambing harus dipersembahkan untuk keperluan ini. Kemudian ada ritual yang merupakan penutup dari semua acara yang disebut congkolokap, mengambil keping-keping kayu yang sebetulnya berarti membersihkan rumah dari sisa-sisa pembangunan rumah. Untuk itu seekor kerbau harus dikorbankan. Lalu ada orang yang memantarai kerbau. 3 hari sebelum kerbau disembelih, orang menari mengelilinginya, perempuan-perempuan, gadis-gadis, pusaka-pusaka dikeluarkan, tetua adat muncul mengelilingi kerbau, dan bisa makan beberapa hari acara-acara ini. Lalu ada ritual adu cambuk yang sudah saya kemukakan tadi. Lalu akhirnya kerbau itu dikorbankan. Jadi korban, kalau kita melihat dalam ritual dalam rangka membangun rumah baru ini, ya, tadi sudah saya katakan ini kan pembangunan rumah seakan-akan merupakan bayangan tentang penciptaan dunia, mikrokosmos dari makrokosmos. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan komunal secara menyeluruh. Jadi rumah, ya tentu saja saya bisa ngomong lagi mengenai desa, bagaimana desa dibangun, rumah dan desa. Tetapi Anda lihat tadi ya, karena manusia lahir dari tanaman, manusia melahirkan tanaman, tanaman melahirkan manusia. Berarti antara manusia dan hutan tidak ada perbedaan yang terlalu tajam. Nah, sekarang di Jawa misalnya, saya kalau mendengar orang berbahasa Jawa berbicara mengenai rumah dan hutan, desa dan hutan. Desa itu deso, hutan itu alas, seakan-akan sangat bertentangan ya. Kalau orang mau bikin rumah atau membuat desa, jangan seperti hutan. Jadi pernah saya rumah saya kan ada pagarnya dan saya menanam tanaman menjalar yang menutupi pagar itu. Pada suatu waktu wakil RT datang, "Pak, itu kenapa tidak dipotong?" "Loh, kenapa? Itu kan bagus." "Oh, itu seperti hutan." Jadi kalau mau bikin desa atau rumah atau kota, jangan banyak yang rimbun-rimbun. Nah, Anda bisa mengerti kenapa pada zaman dulu itu kebanyakan pohon di kota dipotong gitu, karena kayak hutan. Nah, sekarang kita menyesal karena
Kalau jalan tidak ada pohon, panas sekali gitu. Tapi ya begitulah cara berpikirnya waktu itu. Nah, di Flores, di Manggarai, saya tidak melihatnya seperti itu ya. Jadi tidak mendapat kesan seperti itu. Ada pemisahan, tetapi ada hormat menghormati antara keduanya, dan saya kira ini sebuah bekal yang bagus untuk masuk dalam kehidupan yang lebih ekologis ya. Dan Anda tentu bisa membangun sebuah teologi ekologi dari pemahaman tentang harmoni di antara hutan dan desa menurut orang Manggarai. Saya kira itu dari saya mengenai sebuah pengantar tentang bab 3 ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi. Silahkan Anda memberi pendapat-pendapat atau bertanya, dan tentu saja saya terbuka pada Romo Pater John kalau mau juga memberi pikiran-pikiran beliau. Silakan.